Perkenalkan, nama saya Desmari Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Yemi Makisya Bersumindepare. A. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang. Dalam definisi asas adalah dasar atau hukum dasar. Asas-asas adalah dasar atau hukum dasar yang berprinsip menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang penting dalam kehidupan, sehingga asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Jadi asas pendidikan itu lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan itu diselenggarakan. Terdapat bagian asas-asas pendidikan yang penting, yaitu 1. Asas keteraturan atau regularity, 2. Asas individualis atau individualis, 3. Asas kemandirian atau independences, 4. Asas kemandirian belajar atau self-learning, 5. Asas keterbukaan atau openness, 6. Asas keadilan atau justice, 7. Asas kepastian atau certainty, 8. Asas keteraturan atau regularity, 9. Asas individualis atau individualisme, 10. Asas kemandirian atau independence. Fungsi asas-asas pendidikan yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam memberikan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang kelima, membentuk karakter peserta didik. Yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial. Kedua, yaitu tujuan asas-asas pendidikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Asas-asas pendidikan tersebut mencangkup yang pertama, asas keadilan, kedua, asas demokrasi, yang ketiga, asas kebebasan, yang keempat, asas kemanusiaan, yang kelima, asas tanggung jawab, yang ketujuh, asas keberagaman. Apa dari asas-asas pendidikan? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, yang ketiga, meningkatkan partisipasi peserta didik, yang keempat, membentuk karakter peserta didik, yang kelima, menumbuhkan kesadaran sosial, yang keenam, menciptakan individu yang mandiri. Klarifikasi asas pendidikan. Asas Tut Wuri Handayani. Asas Tut Wuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Menurut asas ini, dalam penyelenggaraan pendidikan, seorang guru merupakan pemimpin yang berdiri di belakang dengan bersemboyan Tut Wuri Handayani, yaitu kepada anak didik untuk belajar sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri, diperintah atau dipaksa guru. Hanya wajib menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi, mencampur tingkah laku atau perbuatan anak. Apabila anak didik tidak dapat menghindari diri dari berbagai tindakan rintangan, dapat dikatakan bahwa asas Tut Wuri Handayani ini merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Asas-asas pendidikan sepanjang masa. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang tidak pernah sempurna. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya. Perkembangan yang terjadi di lingkungan kehidupannya dewasa ini akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat. Terjadi perubahan yang amat pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, apa yang dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun yang lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat lagi. Hal ini disebabkan karena apa yang telah dipelajari sudah tidak relevan lagi dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Kemandirian dalam belajar. Terdapat asas kemandirian dalam belajar, yaitu sebagai berikut, terdiri dari 3. Yang pertama, kaitan asas kemandirian dengan asas lain. Yang kedua,
upaya mengembangkan asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran lain seperti informator, organisator, dan sebagainya. Yang ketiga, beberapa alternatif. Ada beberapa strategi belajar dan pembelajaran yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Penerapan asas pendidikan. Yang pertama, penerapan asas pendidikan dalam keseharian keadaan yang ditempuhi sekarang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Yang kedua, usaha pemerintah dapat pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, usaha pembaharuan kurikulum dan pembangunan kurikulum dan isi pendidikan. Yang keempat, usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir untuk baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Pada asas pokok pendidikan seperti asas Tutpuri, Handayani, asas belajar sepanjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang baik, maka dapat menerapkan tingkah laku dan pengaplikasian yang dapat menggambarkan bahwa pendidikan memiliki sikap, tata cara, dan sebagai acuan landasan dalam berpendidikan yang baik dengan cara pelaksanaannya.